kagum bagaimana Tuhan yang telah memulihkan keadaan kehidupan kita sampai sekarang ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah hati untuk senantiasa mengenal Dia. Rindu mengenal Dia lebih dekat, intim dengan Dia. Berdoa senantiasa, baca selalu akan kebenaran firman-Nya. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Lebih dalam lagi katakan, dan ku ingin mengenal. Kami serahkan kepada yang membawakan firman Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih
boleh berdiam diri di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau bentuk setiap hidup kami ya Tuhan, menjadi kehidupan yang sempurna, kehidupan yang layak di hadapan Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami boleh menyediakan hati kami, membuka hati kami bagi Engkau ya Tuhan. Bentuk kami Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua, dan biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan di dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, ya, kemampuan oleh Tuhan, semuanya karena kebaikan daripada Tuhan. Baik, kita akan belajar kembali tentang kerohanian yang stagnasi. Ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah itu. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, Sardis ini adalah bagian daripada ada di wilayah, ya, wilayah daripada gereja-gereja, ketujuh gereja bagian barat dari sebelah barat daerah Turki. Kalau hari ini Turki. Dan kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Sardis. Tuhan katakan bahwa mereka hidup, tetapi sebenarnya mereka mati. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, kita akan melihat bahwa stagnasi itu dikatakan bahwa keadaan terhenti, tidak bergerak, tidak aktif atau tidak jalan. Keadaan tidak maju tetapi pada tingkat yang sangat lamban. Atau dikatakan kebekuan, kejemuan, kemandekan orang bilang, kemerosotan atau kemunduran. Jadi stagnasi itu berjalan tetapi lamban. Bisa juga dia berhenti dan mengalami sebuah kemunduran di dalam hidupnya. Nah, apa sebenarnya stagnasi di dalam pengertian kita? Di dalam kekristenan kita, situasi kondisi terhenti di mana seseorang terjebak dalam kegiatan yang bersifat rutinitas. Kadangkala rutinitas itu menjemukan kalau dikerjakan dengan tidak bersemangat. Ya, tetapi kadangkala memang situasi yang seperti ini kadangkala menjebak seseorang menjadi jenuh. Menjebak seseorang kadangkala menjadi malas
Karena apa? Karena ya itu saja yang dikerjakan. Kadangkala kita pun seperti itu. Masa itu adalah rutinitas yang kita lakukan. Ya. Bekerja itu rutinitas. Nah, kalau tidak dikerjakan dengan hati yang senang, maka hal itu akan menjenuhkan, menjemukan. Bahkan mungkin kita bosan, mungkin orang bilang. Nah, kita akan melihat saudara, banyak hal dan banyak faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi kerohanian seseorang itu stuck. Ya, banyak hal, ya banyak faktor yang mempengaruhi situasi, keadaan di mana seseorang itu mengalami stuck, kerohaniannya mengalami stagnasi. Mungkin hari ini kita berkata, oh aku damai, aku aman-aman saja. Tetapi awas saudara, kadangkala dalam keadaan yang seperti itu, kita tidak menyadari kalau kehidupan kita mulai mundur atau berhenti. Jadi kita lihat, mengapa hal itu terjadi saudara? Firman Allah berkata di dalam Ibrani pasal kelima ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Yang pertama kita lihat, kenapa kehidupan kerohanian kita menjadi stagnasi, berhenti, atau jalan di tempat. Yang pertama adalah karena kita lamban mendengar firman Allah. Ada banyak orang yang begitu lamban saat firman disampaikan, saat membaca firman mungkin. Lamban untuk mengerti, lamban untuk mendengar. Sehingga apa saudara dikatakan? Saat-saat mereka lamban, pada saat mereka lamban, ada hal-hal yang dikerjakan dalam hidup mereka. Sulit untuk bertumbuh. Karena apa? Firman Tuhan itu semacam beban. Jadi seseorang itu sulit bertumbuh. Firman lagi, ibadah lagi. Kadangkala firman itu menjadi beban. Ibadah itu menjadi beban di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kehidupan mereka mengalami stuck. Kalau kita mulai ibadah itu jadi beban, awas saudara, ini tanda-tandanya orang yang mengalami kemunduran. Ibadah minggu lagi. Ini adalah tanda-tanda daripada orang-orang yang mengalami stagnasi. Malas mendengar. Mungkin kita bilang, sopo sing firman. Mungkin gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Siapa sing firman? Wah mau malas. Ya. Ini bukan sebenarnya malas lihat orangnya, tapi firmannya. Kalau orang sudah malas mendengar firman, itu adalah tanda di mana orang itu sudah mengalami stagnasi di dalam hidupnya. Kita kadang-kala nggak menyadari hal itu semua. Kadang-kala dianggap biasa. Ya. Tetapi ini sebenarnya adalah tanda awal daripada kehidupan orang-orang yang mengalami stagnasi. Nah, jemaat di Sardis ini, mereka dikatakan mereka suam-suam. Mereka tidak dingin, mereka tidak panas. Mereka berkata, aku hidup. Tetapi sebenarnya mereka mati. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudara? Ini tandanya. Kehidupan mereka stuck, tetapi mereka tidak menyadarinya. Terus cenderung mencari alasan pada saat diperhadapkan oleh pilihan. Firman Allah itu seringkali kadangkala des, tapi kadangkala juga diperhadapkan dengan pilihan kita. Kamu milih taat apa enggak? Kamu milih ibadah apa enggak? Nah, orang-orang yang kita semua diperhadapkan dengan pilihan itu. Kita taat sama Tuhan apa enggak? Kita ibadah apa enggak?
Jadi orang-orang yang mengalami kecenderungan atau mengalami stagnasi di dalam hidupnya, mereka akan mencari 1000 alasan, 1000 macam dia punya alasan untuk berkompromi, untuk tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga hidup mereka dikatakan bahwa mereka cari alasan. Mungkin kita pernah ya ngalami hal seperti ini. Kalau ibadah tak cari alasan yang tepat. Supaya pada waktu ditanya sama Pak Gem sama Bu Gem enak. Alasannya apa ya? Sakit perut mungkin ya gitu ya. Dan tidak bisa saudara, kalau sakit perut gak bisa dipaksa. Daripada nanti di luar dugaan. Jadi orang-orang yang stagnasi ditandai dengan bagaimana mereka mencari beribu-ribu alasan saat mereka diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mereka taat apa tidak? Nah, saat-saat orang diperhadapkan dengan sebuah pilihan dan dia memilih sesuatu yang tidak baik, nah itu adalah tanda-tanda di mana mereka mengalami stagnasi, mengalami kemunduran iman. Mereka berjalan di tempat, mereka tidak bergerak. Akhirnya apa? Yaitu alasannya. Yang kedua, penyebab kerohanian kita menjadi stagnasi karena mereka merasa sudah tahu. Merasa sudah tahu. Kalau orang sudah merasa tahu, sudah tahu bahaya. Kalau sudah tahu, akhirnya meremehkan. Nah, kalau sudah meremehkan biasanya salah. Sombong akhirnya. Jatuh di dalam dosa, kesombongan. Jadi orang yang merasa tahu, karena merasa sudah lebih dari orang lain tentang pengetahuan masalah rohani atau masalah Alkitab. Sudah tahu, gak usah dikhotbahkan. Hal-hal semacam ini adalah gejala daripada orang-orang yang stagnasi. Merasa diri sudah mengerti. Merasa diri sudah paham. Sudah memahami isi Alkitab. Sehingga tidak perlu orang lain untuk mengajar. Nah, ini bahaya, saudara. Maka kita akan terjerumus di dalam kesombongan rohani. Merasa bangga dan puas diri. Sudah puas, sudah bangga. Karena sudah mengerti semuanya. Gak perlu orang lain menasihati. Akhirnya menjadi orang-orang yang aneh. Mengapa? Karena sudah penuh dengan firman, penuh dengan pengetahuan Alkitab. Sehingga kadangkala duduk pun sendirian. Jadi orang mendekati, takut aku. Yang ketiga, kita akan melihat faktor-faktor penyebab jadi yang mempengaruhi kehidupan kita stagnasi. Mengeraskan hati terhadap firman. Di dalam Ibrani pasal yang kelima tadi ayat 13-14. Sebab barang siapa
masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Adik saya pernah cerita, dia punya gembala, dia berkata begini, gembala saya itu kenceng pengajarannya. Dia tidak ngajarin berkat, tapi ngajarin tiap minggu pertobatan. Biar jemaatnya nentang, tidak peduli. Lo kan tidak seimbang, memang tidak seimbang. Sampai-sampai dia menyanyikan pujian, dikritik di mimbar. Lain kali jangan nyanyikan lagu itu ya, katanya. Loh kenapa? Karena lagu itu dinyanyikan oleh Mus Mulyadi. Loh apa hubungannya? Oh, ini orang-orang yang mungkin baru bertobat. Padahal lagunya tidak menyimpang. Wah, ini sudah sentimen ini. Ya, jadi orang-orang yang mengalami stagnasi adalah orang-orang yang mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan. Kita tahu bahwa bayi itu kalau dikasih makanan yang kasar ya tentunya nggak bisa, saudara. Halus. Kadang-kala kehidupan orang-orang yang rohaninya masih dangkal, pengajaran-pengajaran yang kenceng, masalah pertobatan, masalah kekudusan, terusik. Mungkin orang-orang itu hanya mendengarkan, oh diberkati Tuhan, hidup makmur, oh puji Tuhan saudara. Memang itu yang dikehendaki Allah. Hidup makmur untuk memberkati orang, bukan untuk dinikmati sendiri. Hidup berkelimpahan. Yang betul harus seperti itu. Tapi untuk memberkati orang lain. Untuk menjadi saluran berkat. Itu yang benar. Mengeraskan hati. Bersifat kanak-kanak. Belum bisa menerima makanan-makanan yang kasar. Masih kanak-kanak, ngosokan, ngambulan. Kalau firmannya kenceng, keras, yang khotbah dirasain. Dia dibilang, khotbahnya keras banget. Yang khotbah diomongin di belakang. Ini tidak benar ini. Loh, firman Tuhan. Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Bagaimana penabur itu menaburkan benihnya. Kalau jatuh di tanah yang subur, akan bertumbuh, berbuah. Tapi jika jatuh di tanah yang berakar, yang tandus, dia bertumbuh tapi mati. Dia sukacita, tapi sebentar lagi mati. Nah, kita harus menyediakan hati kita menjadi tanah-tanah yang subur. Memang membutuhkan proses, saudara. Membutuhkan proses di dalam hidup kita. Tidak serta-merta kita menjadi orang baik, enggak. Tetapi kita diproses Tuhan. Kalau kita lihat kan pertama bayi kan dicelotai dengan pisang, dengan nasi yang sudah diajurin dengan pisang, dihalusin. Nah itu bayi, saudara. Kita ini bukan bayi, saudara. Kita adalah orang-orang yang dewasa, yang harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, bagaimana kita menyongsong Tuhan di dalam kesempurnaan? Kalau kita masih tetap bayi rohani.
Jadi kita harus berubah supaya kehidupan kita ini gak stagnasi. Ya. Jadi stagnasi itu ditandai dengan apa? Ya tadi penyebabnya. Bayi kanak-kanak suka ngambulan, suka ngosokan, tersinggung dan sebagainya. Memang proses, saudara. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita akan terlatih kalau tiap hari kita diperhadapkan dengan masalah. Tetapi seorang bayi tidak akan terlatih. Dia akan menangis dan menangis. Yang keempat, apa yang mempengaruhi kehidupan kerohanian kita menjadi stagnasi? Percaya karena hanya ingin mendapatkan berkat. Kemarin kita sudah mengikuti seminar Trinitas. Ada banyak hal yang disampaikan dan saya sangat terberkati pada waktu sesi kedua itu sangat jelas. Kita harus memiliki konsisten di dalam iman kita. Kita harus konsisten. Makanya di dalam kehidupan kita ibadah bukan mencari berkat. Memang di dalam ibadah itu ada berkat-berkat yang disediakan Tuhan. Tetapi bukan itu tujuan utama kita. Kalau seseorang percaya kepada Yesus hanya ingin diberkati. Kalau seseorang datang kepada Tuhan ibadah hanya ingin diberkati. Itu adalah bagian daripada stagnasi kehidupan orang-orang percaya. Oh enggak, mungkin enggak menyadari. Banyak orang enggak sadar. Banyak orang menganggap dirinya bahwa wah ini sesuatu yang normal. Tetapi kalau pengharapannya itu hanya berkat. Kehidupan kita sebenarnya berjalan di tempat. Mengalami stagnasi dalam hidup kita. Akhirnya apa, saudara? Jadi orang-orang akhirnya dijuluki orang-orang Kristen pemburu berkat. Tuhan itu selalu sediakan berkat bagi kita, amin. Gak usah dicari, saudara. Saat kita hidup benar, melakukan firman, Tuhan sudah sediakan semuanya. Itu tidak bekerja, oh ya bekerja, saudara. Orang malas gak layak untuk makan. Harus bekerja. Lakukanlah apa yang bisa dikerjakan oleh tanganmu. Ya, jadi salah memahami siapa Tuhan dan apa risikonya. Tuhan bilang gini, barang siapa yang mengikut aku, pikul salib. Jadi ada banyak orang percaya yang salah tafsir tentang Tuhan. Bagaimana mengiring Tuhan pasti diberkati. Itu janji Tuhan. Nah kalau gak diberkati gimana? Siapa yang salah? Apakah Tuhan, apakah kita? Kalau orientasi kita, tujuan hidup kita hanya ingin diberkati saat kita ibadah, kita nggak mengalami apa-apa. Nah orang-orang yang mengalami stagnasi adalah orang-orang yang dikatakan pemburu berkat. Saat mereka ibadah, saat mereka datang kepada Tuhan. Jadi kita jangan salah, saudara. Tuhan sediakan berkat dalam hidup kita. Tetapi kalau pengiringan kita hanya karena berkat, itu salah. Berarti kehidupan kita mengalami stagnasi.
Yang kelima, dikatakan apa? Yang kelima, kehilangan kasih yang mula-mula pada Tuhan. Kasih yang mula-mula ini sebenarnya diterapkan kepada pengantin, kepada pasangan. Bagaimana seseorang itu cinta mula-mula. Orang yang mengalami cinta mula-mula, orang bilang gak makan sehari gak masalah. Asal deket sama yang dicintainya. Gak makan 2 hari gak masalah. Asal deket dengan orang yang dicintainya. Gak makan 3 hari, masalah baru. Sakit kita. Jadi orang-orang yang kehilangan cinta yang mula-mula kepada Tuhan, itu tandanya bahwa mereka mulai stagnasi, mulai tidak bersemangat, mulai kehilangan motivasi di dalam hidupnya. Sudah nggak bergairah lagi kepada Tuhan. Di dalam Wahyu tadi, Wahyu 2 pasal 4. Jadi kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih kita miliki saat kita baru mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mengalami cinta yang mula-mula justru di dalam pekerjaan. Tahun 89 di dalam pekerjaan saya mengalami cinta mula-mula. Saya tidak peduli hujan angin, saya nggak peduli. Yang penting saya mencari Tuhan. Saya ke gereja. Ada orang apa enggak ada orang, ada yang ngajak apa yang ada nggak ngajak, saya nggak peduli. Saya akan datang kepada Tuhan. Jemaah sedikit banyak, saya nggak peduli. Karena apa? Cinta mula-mula. Kalau kita cinta mula-mula kan diterjang aja. Nggak peduli sakit, nggak peduli hujan. Kita kepingin dekat dengan pasangan kita, orang yang kita cintai. Nah, saat-saat dimana kita mulai kehilangan itu, saudara, hati-hati. Itu adalah stagnasi dalam hidup kita. Kita mulai gak bergairah dengan Tuhan. Jadi kasih kali pertama di mana kita merasakan jatuh cinta kepada pribadinya dan kebenaran firman-Nya. Kadang-kala kita pada waktu ngalami ini kan, wah seneng banget kan. Nggak peduli, saudara. Rajin baca firman, sembahyang rajin. Loh, itu harus dipertahankan, saudara. Bagaimana caranya? Kita harus bergaul dengan orang-orang yang kuat sama seperti kita. Orang-orang yang cinta seperti kita. Kita jangan biarkan kehidupan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak cinta. Kita akan dibawa dan lemah akhirnya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mencintai firman dan hidup sembarangan, kita akan lemah dan jatuh. Kita tidak bersemangat lagi, saudara. Karena saat seseorang mulai kehilangan kasih itu, dampaknya banyak di dalam hidup kita. Kalau di dalam rumah tangga, dampaknya mulai hubungan suami istri mulai dingin. Biasanya tidurnya berdua, sekarang tidurnya ada batasnya, kasih guling tengahnya. Biasanya berhadap-hadapan, sekarang mulai terbalik. Yang laki-laki tidur di bawah, perempuan tidur di atas. Beber tikar. Nah, ini kadang-kala yang dialami oleh mungkin orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula. Dulu pertama kali nikah kalau jalan gandengan tangan.
Tapi kalau sekarang istrinya suruh jalan sendiri di depan. Kalau bisa didorong, dijongkrok. Karena apa? Kehilangan kasih yang mula-mula. Ini saudara, dampaknya apa bagi kita? Kalau di dalam jemaat yang ada di Sardis, dampaknya luar biasa. Dicela sama Tuhan. Dicela banget. Bahkan Tuhan katakan, kamu itu hidup, tapi sebenarnya kamu mati. Kalau kita dikatakan kayak gitu kan tersinggung kan. Aku hidup tapi mati. Stroke berarti aku ini. Gak bisa gerak. Gak kemana-mana, panswi kan. Di dalam Wahyu 3 ayat 15 dikatakan begini saudara. Ya, Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, kehidupan orang-orang yang stagnasi, dikatakan mereka akan mengalami ini dampaknya. Mulai suam-suam. Suam-suam saudara. Tidak panas, tidak dingin. Apatis, acuh tak acuh. Tidak mau tahu. Ada gerakan rohani, KKR sebagainya. Menengahi saudara. Tidak tertarik. Tanggal 28 ada seminar. Tanggal 27 juga. Nah, orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Ya, orang-orang yang bersemangat dalam Tuhan, mereka tidak mengalami ini. Tapi orang-orang yang mulai stagnasi dampaknya ini. Suam-suam kuku. Acuh tak acuh. Dengan ibadah acuh tak acuh. Waktu nyanyi acuh tak acuh. Waktu dengaran firman Tuhan dengerin acuh tak acuh. Nah, ini dianggap biasa. Loh, memuji Tuhan kan tidak harus bertepuk tangan. Ini alasan saudara. Kalau memang seperti itu Tuhan pukul aja tangan kita. Loh, nyanyi dalam hati kan bisa. Bisa. Nyanyi sendiri di kamar mandi. Loh, Tuhan kasih mulut kita, kasih tangan kita untuk bertepuk tangan, untuk menyanyi. Nah, kalau kita nyanyi dalam hati, bertepuk tangan dalam hati, mana ada bertepuk tangan dalam hati itu? Gak ada. Kalau kita mengalami hal seperti itu, mengalami stagnasi, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, ini tentang berjaga-jaga karena lawan kita iblis ya. Lemah dan rentan terhadap godaan dan serangan musuh. Nah, kalau kita mengalami pribadi kehidupan kerohanian yang stagnasi, kita rentan saudara. Rentan terhadap serangan musuh. Kita rentan dibawa mereka. Karena firman Allah berkata singa itu mengaung-ngaung. Mencari mangsa yang lemah bukan yang kuat. Nah, orang-orang yang mengalami stagnasi adalah orang-orang yang lemah secara rohani. Mungkin tubuhnya kekar, tapi secara rohani dia lemah. Nah, firman Allah berkata setan akan menyaplok kita pada waktu kita lemah. Terhadap serangan musuh. Akibatnya apa? Ya kita bisa murtad, bisa mundur. Bisa meninggalkan Tuhan. Bisa tidak ibadah. Itu bisa terjadi.
Jadi ini yang harus kita waspadai. Supaya kita tidak menjadi lemah. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yaitu kita harus membangun hidup kita bersama dengan Tuhan. Kompromi dengan kebenaran. 2 Korintus pasal 1 ayat 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Kompromi dengan ketidakbenaran. Firman Tuhan di dalam Keluaran, jangan ada padaku ilah lain, itu jelas. Itu firman, saudara. Tapi ada banyak orang-orang yang kompromi dengan ini. Oh berarti ya, ini sudah jelas, jangan ada ilah lain. Berarti nggak boleh ada ilah lain selain Tuhan. Tapi masih ada orang-orang yang kompromi dengan ini. Padahal itu sangat jelas difirmankan Tuhan. Jadi ada banyak orang-orang yang masih melakukan ibadah dua kaki. Maksudnya ibadah dua kaki itu gimana? Kepada Tuhan dan juga kepada ilah lain. Ada kan? Kita harus menghormati orang tua, betul. Selama dia masih hidup, kita harus hormati. Kita harus sanjung, bukan disanjung-sanjung terus dilempar, bukan. Kita hormati. Kalau sudah mati, ya harus dihormati. Ya cara penghormatannya gimana? Nah, kita kadang-kala kompromi dengan hal seperti itu. Kita anggap biasa. Ya, mumpung masih hidup, hormati. Kasih makan yang enak-enak kalau punya uang. Tapi jangan yang berkolesterol, yang bertekanan tinggi, darah tinggi, jangan. Yang sehat-sehat saja kasih buah. Kalau ada uang, saudara. Jadi kurang produktif dan tidak menghasilkan buah yang maksimal. Pada saat seseorang mulai kompromi dengan ketidakbenaran, mulai hidup dengan tidak saleh di hadapan Allah, dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang benar, buah-buah yang benar. Maka dia akan tidak produktif di dalam hidupnya. Dia kadang-kala menjadi lesu, lemah. Kok begini ya? Kok seperti ini ya? Kok rasanya kok gak enak ya? Kita kan kadang-kala mungkin pernah ngalami itu. Tiba-tiba kok rasanya bosen ya? Kok rasanya males ya? Kadang-kala kita ngalami seperti itu. Nah kalau kita kembali ke belakang, bagaimana gereja mula-mula itu hidup? Mengapa mereka hidup? Allah tinggal di dalam hidup mereka. Dan mereka semakin giat di dalam Tuhan. Mereka saling perhatikan. Sehingga kalau mereka sakit, merasakan tubuh Kristus. Karena mereka sudah terikat di dalam kasih-Nya. Nah sekarang bagaimana cara mengatasinya? Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bagaimana caranya kita bangkit dari stagnasi? Bagaimana cara kita bangkit dari keterpurukan kerohanian kita? Firman Allah katakan bahwa kita harus mengikatkan diri dengan Tuhan. Artinya hidup kita ini terpimpin oleh Roh Kudus. Kita nggak berjalan sendirian.
Tetapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan jalan sembarangan. Berjalan carpe diem, saudara. Kita harus berjalan hidup di dalam kebenaran. Artinya terpimpin oleh Roh Kudus. Pada waktu sekolah Alkitab, ada anak yang dikit-dikit doa, saudara. Dikit-dikit doa, kenapa ini ya? Mungkin bagi orang tuh, rohaninya aja. Dikit-dikit doa, mau apa doa? Ya dia bilang, aku gak bisa jalan sendiri. Aku gak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kenapa? Kalau jalan sendiri berarti seperti domba tanpa gembala. Tersesat. Kelihatannya betul jalannya, tapi di ujung sana belok. Jadi kita harus mengoreksi, saudara. Bagian-bagian mana yang ada di dalam kerohanian kita yang perlu diperbarui. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Tuhan, mana yang bagian-bagian mana yang perlu dikoreksi dalam hati saya? Sehingga kita tidak mengalami kehidupan yang stagnasi. Seperti orang-orang Sardis. Mereka bangga. Mereka membanggakan diri. Padahal mereka sebenarnya kehidupan yang mati di dalam Tuhan. Kehidupan yang mundur di hadapan Tuhan. Mungkin saja mereka masih berkomunitas. Mungkin saja mereka masih ibadah. Mungkin saja mereka masih berdoa. Tetapi mereka mulai mengalami kejenuhan. Ibadah mereka ada sebuah rutinitas. Doa mereka mungkin dia aktif, masih komsel, masih rajin. Tapi mereka gak ngerasain apa-apa. Mereka hanya merasakan kejenuhan, kebosanan di dalam hidupnya. Nah ini yang perlu diwaspadai dalam hidup kita. Kita perlu mengecas kembali kehidupan kita dengan Tuhan. Cas bukan hanya cuma sebentar, tapi tiap hari dicas. Yang kedua, tetap tinggal dalam Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saat kita mulai kehilangan persekutuan dengan Tuhan, kehidupan kita sebenarnya rawan. Makanya kita harus tinggal di dalam Dia agar kehidupan kita tetap kuat, tidak stagnasi. Nah, tinggal itu artinya kita tetap di situ. Kita tidak kemana-mana, saudara. Kita tinggal di situ. Kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Tetap kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, mati kita. Mendisiplin diri. Yang ketiga, mendisiplinkan diri. Kerohanian kita. Kita harus mendisiplinkan diri. Harus berani mendisiplinkan diri. Harus, saudara. Tiap pagi baca firman, berdoa. Membaca firman, menghafal firman, supaya tidak pikun. Kita hafal, saudara. Kita dengar firman Tuhan, baca tiap pagi. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Yang terakhir,
kembali memperbaharui kasih kita yang mula-mula dan hubungan kita dengan Tuhan. Atau mungkin kita selama ini mungkin sudah mulai kehilangan hubungan kita dengan Tuhan, mulai longgar. Mari kita kembali kepada Tuhan. Firman Allah, tema kita, tetaplah berdoa. Jangan engkau tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Kita yang seringkali ninggalin Tuhan. Tuhan jangan dijadikan ban serep. Tuhan jangan dijadikan seperti kartu ATM. Tapi biarlah kita taruh Tuhan di dalam hati kita. Dan kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Apapun kesibukan kita, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Jadi mari kita koreksi pribadi kita masing-masing. Mungkin hari-hari ini kita tetap ibadah, tetap berdoa, tetap berkomunitas. Tetapi kita merasakan kehampaan. Mungkin kita hari ini merasakan bosan. Kok ini aja? Koreksi hati kita. Firman Tuhan ini tetap iya dan amin. Tetapi kadang-kala yang berubah adalah hati kita. Hati kita yang berubah. Fokus kita mulai melenceng. Ya. Jadi hari ini mari saudara. Mungkin selama ini kita sudah bosan. Mungkin selama ini kita rajin mungkin komsel ibadah. Tetapi kita gak ngerasain apa-apa. Gak menerima berkat. Ya. Kita masih jenuh. Itu artinya kita mengalami stagnasi di dalam kerohanian kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Kita jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi mari kita buka hati di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan berilah hidupku tak ada yang sekali lagi. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan dengan kita yang tahu seberapa dekatnya kita dengan Tuhan. Haleluya. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki Tuhan, ini hati kami. Lihat hati. Pagi ini kami mengalami keraguan. Pagi ini hati kami tidak bersemangat di hadapan-Mu. Bawa kami dekat kepadamu Tuhan. Aku lihat
Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa yang mengasihi kami, segala rahmat dan pemeliharaan-Mu atas kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, kami boleh menyerahkan diri kami sekali lagi dalam tangan-Mu untuk menghadapi kehidupan kami hari-hari mendatang ya Tuhan. Kami boleh percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengatur langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan menghadapi semua yang harus kami jalani, menyelesaikan tugas-tugas kami. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Terpujilah Bapa yang mengasihi kami dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, jamahlah mereka. Berikanlah kekuatan kepada mereka, jamah mereka, berikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Kami boleh menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan keluarga kami dalam tangan-Mu, memberkati ya Tuhan anak-anak kami juga yang bersekolah dimanapun mereka bersekolah. Tuhan berkati sekolahnya, berkati juga sekolah Bintang Harapan untuk terus menjadi berkat bagi daerah ini dan bagi banyak orang ya Tuhan. Kami percaya tangan-Mu terus akan menopang kami, memberi kekuatan kepada kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami, ibadah kami pagi ini kepadamu. Dan kami persembahkan semuanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Diberkatilah dengan keamanan. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah dengan kesehatan. Diberkatilah presiden dan pemimpin daerah-daerah. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu yang akan melimpah dalam hidupmu. Diberikanlah kekuatan dari surga itu memenuhi hatimu. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya mengawali hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus menuntun saudara, memimpin saudara sekalian. Dan menjadikan kau semua berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ibadah wanita pukul 5 sore di gereja. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Gereja kita memiliki rencana untuk mengganti speaker. Diharapkan speaker yang baru dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi kita. Mohon dukungan dalam doa dan dukungan dana. Hari Selasa 25 Juli ada seminar dan KKR di gereja. Seminar dimulai pukul 10 sampai 12 siang. Harap mendaftar kepada Bapak Gembala jika ingin mengikuti seminar. Sedangkan untuk KKR umum dan anak dimulai pukul 5 sore. Mari Bapak Ibu Saudara hadir dengan anak-anak untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Setelah ibadah jemaat dipersilahkan mengikuti tea break, mari bergabung untuk bersekutu.
Tuhan Yesus memberkati.